RKT suka main. Masih ada Florid. Oh, tapi Pakito bersama dengan apakah Farsia? Harusnya Pasha. Karena tidak ada hero high ground lagi. It's time to go to the Pilih IT show. Lilia. Your team is picking. Was a little girl. Lilia untuk close combat yang mereka miliki kali ini sangat-sangat mahal karena Aldo sekali masuk injak ranjau bludur bakal meletus tus mengucap. Betul. Apakah yang akan di-counter oleh tim RQ Hoshi kali ini? Farsia yang mau diambilkah? Untuk seorang Finn. Jonghead masih ada juga. Tapi Linknya Your diambil team di is pick yang kedua bersama dengan Matilda. Albert dengan Your team linknya is akan banned. melawan YSS dari tas. Akankah Wow. kali ini EVOS Legends mampu membekuk pergerakan dari link seorang Albert? Ini juga hero signature dari seorang Tas. Ya betul banget. Yi Sun Sun. Yi Sun Sun. Mau dong Yi Sun. Aduh. Gila. Jangan dong. Jangan dong ya guys ya. Jangan esek guys ya. Oke. Ada salam dari NSTR buat caster-caster. Oke, dari Intro siapa Pride. tuh? Dari siapa tuh mau ucap? NSTR namanya. NSTR. Iya. Nastar. Mungkin enak ya, jadi lapar saya. Oke. Oke, dan dari RQ Hoshi sudah mengamankan Link. Ini berarti dari kedua jungler udah ngamanin hero signature-nya mereka ya. Tapi permasalahannya Your team is banning. ada Parsia yang dibuang oleh tim EVOS Legend karena berarti ini udah nggak ada dua hero yang kita tahu ini AOE-nya gede banget, damage-nya juga. Parsia dan Link Eve juga udah dibuang. Oke, high ground mechanism-nya udah hilang ya. Iya. Tapi mau chat tadi kan aku udah bacakan dari tim EVOS Fams ya. Oh iya, mana? Kali ini aku akan bacakan dari RK Kingdom. Yes. Tapi bukan dari adminnya ya. Oh bukan, dari Dari fans. Iya. Make the Beli your koko team sama is tomat. banning. Check it. Tidak ditemani sama Siska. Yes. Hey Psycho, walaupun kamu camat, bantai EVOS kau pasti bisa. Wow. Kenapa harus ada camat? Ada camat. Ya ampun. Deden yang hari ini jadi camat ya. Jadi camat ya guys ya. Tapi Florin dibuang begitu saja. Yes. Dan ada salam dari Ian juga nih. Wow, Apa tuh? untuk para caster. Oke, boleh. Ada pantun, tapi saya tidak mengerti ini maksudnya apa. Apa tuh? Mungkin Oji mengerti. Pantun untuk anak Kyoshi. Etek-etek maju lamang. Biasa kete ereki menang. Oh, Wow. itu bahasa daerah kayaknya. Oh iya, terima kasih dari Rizky. Oke, Yang tapi bukan mantan saya. Momo-chan, sebelum ngomongin mantan kamu tapi lihat di situ ada Florin yang kamu bilang apakah akan ada Rafaela? Your Tapi team ternyata is Florin banning. lah Iya. yang sudah diamankan. Lebih milih karena Florin ketimbang dari Rafaela. Untuk tim Kyoshi, apakah healernya akan diamankan kembali supaya memaksa dari seorang RKT akan menggunakan hero-hero yang lainnya? Yuzong kah? Dibuang? Oke. Daripada Linknya Tapi kalau dikejar karena utang. Yuzong dibuang, Aha. concernnya adalah berarti sisi seberang itu anti-match nggak menggunakan paku itu. Jauh head sih. Jauh head, betul. Ah, Jauh head untuk seorang RKT aha. karena dia adalah first picknya dan Oh, Your team is picking. obvious. Berarti mereka mau ambil Benedetta-nya kah? dari RK. Ah. Enggak, mereka kayaknya ngamanin Povius itu untuk link. Oh, oke. Yang karena Iya. nggak mau diincar di backline-nya. Betul. Atau mungkin R7. Yang ngambil Yujong, Nanti akan menggunakan hero-hero yang berdes tinggi. berdes tinggi. Iya, menggunakan hero skill dash yang cukup tinggi. Tapi melihat adanya sebuah Chow yang sudah diamankan oleh tim EVOS Legends, mereka tidak mau di-cutting. Seperti dari para pemain Your team is tim picking. Kyoshi yaitu R7 yang sering sekali melakukan cuttingisasi. Dan bahkan Katinisasi. Ruby untuk Romer lagi harus. REKT. RKT. Lagi dan lagi ya. Berarti ini agak sedikit berbeda memang dari gameplaynya RKT. Kita nggak akan ngelihat rumor support sepertinya. Seperti di MPL. Harusnya. Atau bahkan masih Atau menjadi mungkin. flex pick. Benar. Pakuito, Gocekan maut saja. Iya, Pakuito Ruby Decide. Ini dialah dengan patch yang terbaru. Saya suka sekali. Tidak ada yang valid kecuali hero-hero signature mereka biasanya. Meta ilusi. Iya, dan Tapi- meta ilusi. Dan 2 pick terakhir mereka masih membutuhkan 1 buah mid lane dan juga 1 buah offlaner Kagura untuk di mid. Dan juga untuk offlanernya. Akankah Yuzong. Your team is picking. Yuzong hantaman benda tumpul kali ini akan
dimiliki oleh tim RRQ Hoshi, Momo-chan. Wow, ditabrak. Meta tabrak lagi. Meta tabrak again di arah belakang, jadi Lilianya Meta tombok. harus berhati-hati. Sedangkan ini kita lihat Yes. dari tim EVOS, kita anggap jungler, yes. Oke. Kita anggap Ruby roamernya. Paku itu offlane, mereka masih butuh hero scaling untuk di god lane. Oh, ada pergantian bermain. Oh iya, Clover. Oke. Alice kah? Clover Tapi juga terlalu- bisa main Ruby loh. Iya sih. Clover bisa main Ruby loh. Oh, kita baru lihat ya guys ya. Baru Clover ya sadar. guys ya. Tapi ternyata Tigreal. Benar kan? Hati-hati. Ini terlalu flex. Yes, benar banget. Kita anggap ternyata tadi Ruby-nya Romer langsung buktikan kalau itu tidak akan ada Ruby Romer. Tapi sepertinya Ruby akan diamankan oleh seorang Clover. Paku itu akan di tangan seorang anti-mage. Dan kali ini ada sedikit pergantian permain tentunya. Di mana para pemain dari tim EVOS mereka menurunkan Clover langsung berada di posisi gold lane-nya. Momo-chan. Kalau kata Muhammad Fauzi, bukan Fauzian Scar. Di saat link dilepas, disitulah lawanmu menjadi lemas. Waduh, lemas. Oke. Tapi kita akan melihat, apakah beneran lemas? Atau Justru? bisa tercounter. Nah makanya itu, ada Tigreal, ada Ruby yang nangkep. Oke, tentunya untuk para EVOS fans, ini adalah match point untuk tim dari EVOS Legends. Langsung satukan suara, tulis di kolom komentar. Dan untuk RRQ Kingdom, akankah RRQ berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2 poin penuh atau akan terbawa ke game yang ketiga? Langsung di kolom komentar. Yes. Viva Roar. Wow, One-nya udah mulai sakit ya dengan gloom-gloomnya ini. Dari One mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area mid-nya. Psycho-nya dipukul mundur. Tapi dari Psycho pun masih punya Umbrella yang bisa meng-clear minion juga dengan secepat mungkin. Tapi Finn tadi baru saja membantu di area jungle-nya, kali ini mulai balik lagi ke area mid-nya. Antara Alright. tas, aku pengen lihat sih Yusun sini atasin ini. Oke, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan satu buah atau Wonder dengan flame set yang dimiliki dari Psycho. It's okay, no problem. Dari tim EVOS Legends, dia dengan cukup baik tas mengamankan dengan cukup cepat dan mencoba untuk melakukan farmingisasi terlebih dahulu. Albert bakal coba tergeret keluar oleh seorang RKT, diganggu pergerakan yang gak peduli apapun yang terjadi. Tapi RKT masih level 1, sedangkan Albert level 3. Flicker telah digunakan, mencoba dipaksakan kembali dan hanya ada hukuman sosial dari tim RRQ untuk rek mundur ke arah belakang. Wah, mengcover dengan cukup baik kali ini, tidak mau memaksakan keadaan. Dari tim RRQ lebih memilih untuk melakukan sedikit farmingisasi. Iya, tapi dari Albert memang agak sedikit ketahan ya untuk sisi junglernya kali ini. Tapi ternyata RKT balik lagi dan sudah mulai ditunggu oleh R7 dan menjadi first blood untuk tim RRQ Hoshi. RKT nggak punya Tak dapat. Aduh lagi. Tak situ pula hanya mau gugup. seorang ISS ini bakal bisa meng-counter dari seorang Ling itu sendiri. Dan TV by One Esports sudah melihat adanya Iya, dan beberapa pemain dari EVOS juga udah langsung mendekati daerah rivernya. Kali ini bakal coba dikejarkah? Albert mulai masuk dengan Devianto, tapi bakal ada Secret Hammer dari RKT. Dapat Soundflat, macak arus seorang One dan One-nya langsung hilang begitu saja meskipun ada Black Shoes yang sudah digunakan. Tapi R7 masih mau lebih, kali ini terkena sedikit pasif dari R7, namun RKT masih cukup tanky. Tas di depan sana berhasil mendapatkan satu orange buff, tapi dia ditumbangin begitu saja. Sayang sekali, berhasil mendapatkan orange buff, tapi dia harus ditumbangin. Padahal tadi Anti-Match sudah mulai datang untuk membantu, tapi terlalu jauh. Anti-Match coba untuk melakukan cutting di arah posisi tengah. Dan dia coba untuk meng-cutting di arah top lane terlebih dahulu sepertinya. Iya, sementara dari tim RRQ Hoshi mereka melakukan rotasi dengan cukup cepat tentunya. Dan itu tidak mungkin tidak di-expect juga oleh seorang Tas yang sedang ngambil buff tadi. Kehilangan One kali ini dan bersama dengan Tas tentunya membuat RRQ Hoshi mereka jauh lebih unggul dari segi network. Sementara Finn masih coba diharas tentunya dengan adanya burst dari Gloom-nya sakit banget Ji. Lawannya sakit banget, kita bisa lihat
Ini dari VN harus benar-benar respect terhadap seorang Wan-nya. Dia jangan sampai terlalu dive in. Dan bahkan RKT lagi-lagi mengganggu pergerakan dari seorang Albert di arah top lane. Anti-match sekali sudah sama-sama level 5. Kita lihat dia yang diberikan. Knockout strike-nya miss sayang sekali. Untungnya retribution-nya on point dari Albert masih mendapatkan 1 buah. Botak, Wan mencoba untuk bertahan. Begitu telah digunakan, tidak ada 1 buah breaking sepakat. Tempest Soplet berhasil mengamankan 1 poin tambahan. Oh my god, Wan kali ini udah tidak punya breaking, tidak punya flicker lagi. Momochan dia harus bertanggung lurus di tengah. Iya benar bang. Dan kalau kita ngeliat juga kali ini dari Albert melakukan rotasi tanpa henti dan bahkan ini menurut aku agak sedikit sulit juga buat RKT ketika dia coba untuk melakukan rotasi ngeganggu farming dari Albert. Wan butuh bantuan di arena. Betul banget. Tato berhasil diamankan pas dia mungkin sadar tidak memaksa team fight, tidak mau memaksa kawan-kawannya. Dia lebih memilih melakukan rotasi terlebih dahulu. Dengan Skylar di arah bottom lane agak sedikit terkena pressure. Kali ini berbeda, berbanding terbalik dengan Skylar di game yang pertama. Skylar di game yang kedua, dia benar-benar lebih terkena posisi yang bisa kita bilang tidak ada. Iya, tidak keunggulan. Hingga overtime dikeluarkan. Dapatkan knockout strike. Anti-match masih punya flicker tapi hantaman benda tubuh. Berhasil menumbangkan seorang anti-match di dalam turret. Clover, one way situation. Albert mencoba untuk bertahan. Tapi lihat bokomnya masih bisa dihindari. Masih mau lebih dengan flickernya. Clover masih hidup, Momochan. Tapi bakal dibogemkah sama seorang Skylar. Bakal coba ditahan terlebih dahulu kali ini. Skylar memutuskan untuk tarik ulur saja namun ternyata masih memberikan kesempatan kepada Clover untuk melakukan recall. Dewi Fortuna masih berada di punggung dari seorang Clover. Menyelamatkan Clover untuk waktu kali ini. Tapi di posisi lain, lihat dari segi item, Tas sudah menuju ke War X. Albert sudah punya Demon Hunter Sword yang tandanya anti-match RKT-nya lebih berat ya. Iya, kalau dilihat dari segi networknya sebenarnya dari kedua jungle tidak terlalu berbeda jauh. Dan ultimate kali ini yang masih butuh beberapa item tentunya untuk team fight-nya. Sementara di area mid kali ini Psycho, ini overturn-nya connect ke arah 3 member sekaligus. Namun Wan langsung Black Shield mencoba untuk mendapatkan HP yang sedikit. Tapi Albert terkena efek slow yang kita tahu dari Gloom-nya. Cukup mengesalkan dari seorang Wan. Wah, nama dari Ponti ini benar-benar berbahaya. Walaupun udah gak punya Black Shoes, walaupun di sana udah terlihat tidak ada Black Shoes, tapi Albert sepertinya respect. Langsung dia tarik, dia gak mau maju lagi karena damage dari Wan ini benar-benar gak bisa dibendung, Momochan. Sakit banget loh. Meledak dan bahkan satu turret dari bottom lane. Akankah berhasil diselamatkan oleh A7? Albert masih mau lebih. Wan udah gak punya sword. Oh, udah ada lagi. Baru aku pengen ngomong gak punya Ablasius. Tapi ternyata masih ada ya. Yes. Dan bahkan lihat Skylar langsung ke arah seorang Wan kali ini. Langsung mengarah ke arah ini. Bitter di area bawah. Skylarnya bakal coba dipukul mundur. Lihat sakit banget damage dari seorang Wan. Tapi ternyata Arkeosi mereka gak mau terlalu overcommit juga di area bawah, Ji. Oh my god. Tersandwich begitu saja di bottom lane. Tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan bagus banget Impulse Legends mereka dalam defensif teman-temannya. Dalam melakukan pertahanan di bottom lane. Benar-benar cukup kuat. Anti-match, Objective Gaming bakal coba untuk dapetin 1 buah turret tambahan untuk tim EVOS. Yang tandanya adalah turret pertama di game yang kedua setelah 6 menit berjalan. Iya, cukup pasif ternyata ya dari kedua tim juga. Meskipun EVOS belum bisa mendapatkan point kill ya. Tapi bermain objektif adalah kunci dari tim EVOS di game kedua kali ini. Alright, bukan hanya itu aja. Turtle bakal coba ditarik ulur. Second Hammer telah dikeluarkan. PN bakal coba diganggu pergerakan tapi dia langsung menggunakan guiding one-nya. Dia juga respect sekali dengan One yang memiliki damage yang cukup sakit. A7 is coming. Bakal coba ditarik ulur, objektif game yang dilakukan. Tapi di depan sana, udah ada 3 player dari tim EVOS Legends seperti yang Momochan. Iya, dan bahkan lihat prioritas target utama dari Arkeosi adalah One dan One kali ini. Mungkin dengan adanya Black Dragon Form dari R7 itu bisa membuat One untuk ngeluarin Black Shoes yang terlebih dahulu. Oke, tapi lihat. R7 melakukan zoningisasi yang tadinya kali ini kurang sedikit efektif dan dapatkan. Dapetin 2 pilihan dengan Tempest Soplet yang didapatkan 2 harus hilang. Crispy didapatkan. Wan menuju ke arah belakang. Ada 1 buah Nexus yang masih menyelamatkan jiwa dari seorang Wan nama ada di posisi ini. Dan sepertinya Wan harus tumpah begitu saja di tengah jalan. Dan seorang diri anti-match masih terlalu jauh untuk melakukan cover di arah Tarko. Iya, kalau bisa ngelihat tadi sebenarnya Amo Fendi dari Clover tidak mendapatkan siapapun ala R7 yang bisa menarik mundur
Sekarang beberapa pemain lari di Hoshi yang sudah nunggu di area return-nya. Skylar langsung mendapatkan turret di area bawah kali ini dan bahkan masih mau lebih juga dari seorang Skylar. Masih tetap fokus untuk nge-clear minion di area bawah, sementara di area atasnya akan didorong oleh Psycho dan juga R7. Benar. Ketika One sudah tidak ada Black Shoes. Itu udah susah sih. Yes, benar-benar dia harus on point banget menggunakan Black Shoes-nya. Iya. Dan bahkan ini agak sedikit sulit karena lagi-lagi prioritas dari Arkeosi adalah mereka paksain One-nya untuk pakai Black Shoes-nya biar lebih gampang untuk ditumbangkan tadi. Ya, oke. Satu bomber bomb sudah diamankan, tapi ternyata lihat di sini ada team fight replay Tuh, lihat. sedikit di bottom lane. Tuh, dapat sobret masuk semua, kombonya. One tuh udah diincar habis-habisan. Ya tuh. Nah, udah pakai Black Shoes di ujung akhir hayatnya, cuma dia udah gak usah apa-apa lagi. Gak ada flicker lagi. Bahkan Skylar sekalipun sampai datang ke dia. Red team hero Nah, kalau has kita been lihat di slain. sisi lain ternyata Albert bersama dengan kawan-kawan masih bisa ngedapetin satu yaitu anti-match yang hilang di area atas. Oke, turret berhasil diamankan. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka tertinggal 9 poin kill dan tidak mendapatkan poin satu pun untuk di game kali ini. Melihat permainan yang cukup agresif dari tim Araki Hoshi, bahkan lihat mencoba untuk mendapatkan satu, Clover mencoba tertangkap, time of dikeluarkan dan Hansaman benar tumpul ke arah belakang. Dan di sini bisa kita bilang R7 memilih untuk mundur, nggak mau maju lebih lanjut lagi karena dia tahu terlalu dive, terlalu overcommit, bahkan dia bisa ditumbangkan. Iya, dan bahkan ini kasih space yang benar-benar free banget untuk Skylar juga di area bawahnya. Karena dia ngedapetin 2 turret lagi di area bawah. Oke, kill streak didapatkan. Satu tugas satu catatan dan untuk kali ini Tas harus hilang. Pecah telur tapi ternyata Mana dia? Sudah siap, pulang. Jadi sudah menelepon nih. Mana kok itu tuh? Sa telepon lagi. Bukan yang kepala desa gue harus gitu. Kali ini dengan 5K perbedaan network. Kita lihat explosion dari area kaki mencoba untuk menahan Finn kali ini di damage-nya. Namun ternyata damage-nya masih belum cukup juga. Finn masih bisa menahan pergerakan di area mid dan RRQ Hoshi kali ini. Mereka, meskipun setiap team fight yang di counter sama EVOS Legends, mereka selalu dapetin sesuatu gitu loh. Entah itu objektif dan bahkan ada si dari Albert respect banget loh. dia mau solo kill. Sat. Dia mau solo kill Clover, dia mau Iya. solo kill dari seorang anti-match itu sendiri, Momo-chan. Dari One mungkin juga. Yap, dan Aspunon ada di tangan seorang One kali ini, tapi lihat Albert seperti yang Oji bilang mau 1v1, dia punya si Albert, jadi regen dari seorang Clover di sini gak akan terlalu maksimal, tapi Albert tempo sobretnya gak mengenai siapapun dan bahkan Finn yang terjebak di ruang nostalgia kali ini 1v1 di area atas, the 1v everybody sebenarnya dari seorang Finn membuat dia harus sumbang begitu saja. Tapi di sisi lain R7 juga harus hilang begitu saja. Clover, I'm offended-nya miss, namun itu cukup untuk membuat tim Araki Hoshi mundur karena 2 hilang di area atas. Wow. EVOS Legends ketika ada celah kecil, Albert tidak memiliki satu buat tembak oblet, dia langsung paksa Momo-chan. Iya. Paksa team fight, langsung menuju ke arah R7. R7 masih punya naga loh. R7 masih punya Petrify, tapi karena ada knockout strike yang benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang R7 itu sendiri. Akankah Albert mencuri Lord untuk kali ini? Bakal coba dipukul mundur. Tas, coba untuk bertahan dengan tembak oblet, cepatkan hilang satu kali tangkap dari seorang Skylar. R7 tidak ada untuk mengcover dan lihat Albert harus mencatat. Dia menjadi berikan Psycho. Hingga Albert yang sakit dan banget untuk bawa gemeteran seorang Clover. Wah, Maniac dari seorang Skylar membuat tim EVOS harus sepora-porenda dan terwipe out. Ini bencana, Momo-chan. Kehilangan Albert belum tentu kehilangan team fight karena Araki Hoshi dengan mana yang didapatkan seorang Skylar. Meskipun kita ngelihat One-nya tadi sakit banget di damage-nya. Duduk. Tapi ternyata Psycho dengan ini overturn-nya dia langsung men-shutdown seorang One yang menjadi tulang punggung dari tim EVOS Legends. Dan bahkan EVOS Legends lagi mereka nggak punya kesempatan lagi karena Tas selalu tumbang di awal. Tas benar-benar dikeker habis. Habis-habisan. Bahkan Skylar gak peduli apapun yang terjadi, dia menggunakan satu buah chasing VT terhadap seorang Tas, dikeker habis. R7 sudah punya brute force untuk kali ini. RKT di depan sana. RKT harus mendapatkan momen kali ini untuk tim EVOS Legends kalau mereka tidak mau kehilangan poin yang sangat-sangat penting di match point kali ini. R7
Langsung menggunakan satu buah naga dengan formnya menuju ke arah belakang. Tas akan menjadi pilihan, udah tidak ada reverse kembali. Masih coba ditarik, Emma Vendor telah dikeluarkan. Tas harus menuju ke arah belakang, RKT. Anti-Mess masih berada di garis depan. Masih memberikan sedikit hantaman. Dan bahkan di arah belakang sana. Lihat Wana nama dari Ponci terbogam. Hilang di bottom lane, Momochan. Oh my god, masih mau lebih ternyata dari Arkeosi. Dan bahkan lihat Implosion bersama dengan Rekesama dari RKT. Tapi R7 masih bisa survive dengan guiding wind dari seorang Finn kali ini. Dipaksa dipukul mundur teman-teman dari EVOS Legend. Perbedaan network hampir menyentuh angka 7.500 Oji. Ini dia El Clasico, permainan yang luar biasa hebat dari kedua belah tim. Benar-benar langsung terbuka posisi dengan cukup jelas. Albert menuju ke arah belakang, Anti-Mess bakal coba dipaksa. Hilang begitu saja dengan tempo. Goblin mencoba mengirim pegangan dari seorang RKT, tapi di arah top lane sana. Skylar mau lebih. Ogumnya menumbangkan seorang Clover dengan satu hit kembali. Tapi RKT, saya akan berkeluar implosion. Dapat dua, Jansen didapatkan. Dan Pagan Miller harus tumbang juga bersama dengan seorang Psycho yang coba untuk mundur teratur, Momochan. Tas kali ini yang berhasil ngedapetin double kill begitu saja setelah ada implosion yang benar-benar on point dari seorang RKT. Membuat EVOS sedikit bisa bernafas kali ini dan bahkan ini akan menjadi reset lagi untuk Araki Hoshi. Reset. One coba dipaksa. Winter Trancher dikeluarkan dan masih ada Black Juice. Albert mencoba untuk bertahan. Flicker digunakan dan One masih bertahan hidup. Albert mencoba untuk kabur dari jeduk dari seorang Anti-Mess, Momochan. Tapi ternyata lihat ini overtone-nya connect dari seorang Psycho dan Lord-nya masih bisa diamankan oleh tim EVOS Legend kali ini. Araki Hoshi, mereka punya PR di mana mereka harus nge-stopin pergerakan dari Lord sekarang, Ji. Bukan hanya itu aja, purple buff di tangan seorang Tas dari tim Araki Hoshi. Walaupun Araki Hoshi memiliki purple buff dari EVOS, tapi posisi lane-nya kali ini bakal dimenangkan oleh EVOS yang memiliki Lord yang terhormat, Momochan. Yes, harus ngelincar ke arah Lord-nya di area atas tentunya. Sementara EVOS Legend mereka tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Ini momentum yang benar-benar harus dimaksimalkan banget oleh EVOS Legend. Sementara Psycho bersama dengan Finn bahkan merelakan sepertinya turret di area mid-nya nih. Oke, Anti-Mess berada di garis depan. Tas sudah memiliki Malefic Roar. Maka coba untuk melakukan one strike push seperti untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Albert tidak punya purple buff, lihat. Bahkan R7 di depan sana langsung berubah menjadi naga. Menuju ke arah belakang, mencoba melakukan zoningisasi biar para pemain dari tim Araki Hoshi fokus terhadap Lord-nya. Meanwhile, ada Skylar di arah bottom lane dari tim EVOS Legend yang coba untuk mendapatkan satu buah turret. Albert mencoba untuk mencuri purple buff-nya. Karena kalau tidak, dia tidak memiliki purple buff sama sekali. Retribution on point. Dengan cukup cepat, Skylar featuring Albert. Yang dimana mereka duet di arah MDL dulu. Sekarang mereka berduet kembali di laga internasional. Yes, tentunya dengan laga yang lebih naik tingkatannya kali ini dari kedua damage dealer dari tim Araki Hoshi. Oke, Tas kita lihat di sini. Yep. Itemnya sudah full. One juga udah full, satu lagi ya. Kalau aku bilang ini Tas udah bagus banget. Dia udah standby selalu di belakang. Cuma memang kalau untuk ngomongin targeting, Skylar ini benar-benar gak peduli apapun yang terjadi, Momochan. PYN lakukan cutting dari belakang, itu bisa telah dikeluarkan dari seorang Clover Temple Solvent, seorang Temple Vendor yang on point. Tas kali ini benar-benar dikekeh, lihat Skylar is coming. Albert menuju ke arah belakang, SMP dengan cepat. Clover pun narik mundur, gak kuat lagi. Dan kali ini diberikan, Anti-Mess terkena bogem. Dia cuma bisa diam di depan jalan sana dengan damage yang diberikan. Dan tim Araki Hoshi, EVOS Legend. Tersisa 3 pemain, mampukah mereka mempertahankan base mereka? Ini penjala, Momochan. Lihat minionnya udah mulai masuk juga ke area mid lane, inhibitor mulai pecah. Skylar kali ini lagi dan lagi seperti yang Oji bilang, targeting dari Skylar selalu on point. Dan bahkan kalau kita lihat Psycho dengan ini overturn-nya gak connect ke arah siapapun, ada konsil dari seorang Rekapi, masih belum bisa ngedapetin siapapun. Araki Hoshi, mereka gak mau paksain di area mid, mereka mau mundur terlebih dahulu, mereka mau tarik ulur. Dan bahkan ini membuat Psycho dan juga R7 hanya untuk curi aja jungle yang dimiliki oleh tim EVOS. One bahkan coba untuk bertahan hidup RKT. Bakal di cover. I'm offended. Clover hampir saja Albert tertangkap. Ternyata tidak berhasil. I'm offended yang almost is never enough. Almost is never enough untuk seorang Clover tentunya. I'm offended yang poin mungkin menjadi kunci utama dari EVOS. Dimana kita tahu inisiasi dari Ruby. Dan I'm offended yang selalu on point ini bisa menjadi kunci kemenangan untuk tim EVOS. Namun Araki Hoshi kali ini
bersama dengan tim EVOS Legends mereka akan melakukan reset terlebih dahulu, nungguin Lord yang kedua tentunya yang akan muncul dalam waktu 40 detik lagi. 18 menit game berjalan dan kali ini perbedaan networknya udah mulai dikejar perlahan demi pasti oleh tim EVOS Legends. EVOS Legends mereka walaupun dari segi ketertinggalan, lihat dari segi point kill mereka jauh, tapi goldnya mereka tidak terlampau jauh. Perbedaan 4.000 gold masih bisa dikejar. Menuju ke arah Blacklight, mereka telah gunakan. Wan akan menjadi pilihan, Tas harus mundur ke arah belakang, harus semoga berkawan-kawan dan lihat Petri, Boy Wilson, Raja. Kali ini kan Tas FNT, bahkan mau geman. Immortal Wombo mencoba membuat permainan dari EVOS Legends kehilangan 2 poinnya. Tas akan menjadi pilihan. Immortality masih ada, Tracer ke arah belakang, tapi ternyata Tas masih selamat. Anti-match mencoba untuk meredakan, menetralisir tim fight yang dimiliki. Dan tidak ada memaksakan tim fight dari tim Anarki. Apakah ini akan menjadi Lord yang selanjutnya? Oke, karena Tas dalam waktu 20 detik lagi retribusinya baru akan muncul dari seorang Tas kali ini. Namun beberapa player dari Akihoshi mereka udah langsung melancarkan inisiasinya ke area Lord mereka yang kedua kali ini. Dan Finn yang akan melakukan zoning terlebih dahulu. Sementara Skylar akan membersihkan minion terlebih dahulu di area bawah. Split push yang dilakukan oleh tim Arakiyoshi membuat EVOS tentunya agak sedikit sulit dalam melakukan kontesnya. Holy Crystal sudah dari tangan seorang Wan, tapi apakah itu cukup untuk menahan gebrakan dari tim Arakiyoshi yang berhasil mendapatkan Lordnya? Oke, harusnya itu cukup. Lem kembali sakit dimakan. Combo combro telah dikeluarkan dan paskan. Skylar tertangkap dengan ammo pendek. Langsung flicker ke arah belakang. Kali ini bermain dari tim EVOS Legends. Mereka coba untuk menahan karena lihat satu hilang. Udah ada Immortality tapi masih selamat. No. Satu yang terakhir dari One Enam ada di Pontini. Benar-benar menumbangkan suara Skylar. Tandanya tidak ada targeting lagi ke arah belakang. Mereka bisa memaksakan tim fight. Mereka bisa membuat tim fight ini berada di tangan mereka harusnya dari EVOS Legends. Iya, masih bisa ditahan, tapi kali ini R7 sudah melihat pergerakan dari RKT yang bersembunyi di area busnya. Dan dengan kehilangannya Skylar, tentunya Arkeoshi mereka tidak bisa dengan mudah memaksakan tim fight. Ada Secret Hammer dari RKT kali ini mengarah ke arah serang Finn. Finnnya masih cukup tebal ternyata Oji. Oke, Feyeng, Pak Ali masih cukup tebal. RKT membuka vision. Udah menit ke-20, item udah full semua. Bahkan RKT satu item terakhir. Feyeng sudah full. Coba untuk diganggu pergerakannya, masih coba untuk bertahan. Ada R7 di depan sana, ada Clover juga. Emma Fender telah dikeluarkan, tapi R7 tidak bisa bergerak, berubah menjadi naga. Hilang, terpotong begitu saja. Feyeng memilih untuk mundur, menahan sama dia bisa diberikan, tapi ternyata terlalu sakit dari Mountain Joker. Feyeng tumbang, dua hilang. Ini bencana untuk Arakiyoshi, Momo-chan. Wow, dan lihat damage dari seorang Tas mengarah ke arah Albert membuat Albert pun mau nggak mau harus mundur kali ini EVOS. Mereka coba untuk paksain tim fight-nya, ada implosion dan bahkan kalau kita lihat Secret Hammer karena seorang Skylar-nya harus mundur flicker tapi ternyata dikejar sama seorang Tas dengan satu traceless-nya. Langsung menumbangkan 3 pemain dari RRQ Hoshi. EVOS Legend mereka memperkecil gap dari perbedaan network dan bahkan kali ini mulai dikejar juga momentumnya mulai didapatkan oleh tim EVOS Legends. Lihat EVOS Legends mencoba untuk mencari satu batu red Psycho di depan sana sendiri, mencoba untuk mempertahankan apakah mampu atau berhasil, ternyata tidak. Lihat apakah menjadi epic damage sama-sama telah dikeluarkan retribution dan ternyata masih belum berhasil. Satu minion terakhir Albert masih bertahan. Oh my god, defensive high ground dari tim RRQ masih membuat mereka memiliki sedikit nafas dan nyawa. R7 sudah kembali hadir kali ini ke line of down yang tandanya bakal kenetralisir dari segi team fight. Tapi lihat EVOS Legends membalikan keadaan dengan gold yang bakal dipimpin dengan 1000 gold, 1500 gold. Iya, dan bahkan lihat dari Albertnya tuh tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff karena berhasil diamankan oleh seorang Tas kali ini. Mendapatkan beberapa turret objektif kali ini dari EVOS Legend. 7 turret sudah dipegang dan kali ini inhibitor di area bawah akan menjadi korban kah? R7 mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan Black Dragon Form, namun Tas di sini udah benar-benar sakit banget. Mountain Choker-nya di pop up hanya untuk mencari keberadaan dari beberapa pemain Akihoshi dan bahkan memberikan damage ke arah seorang Finn tadi. R7 bahkan tidak bisa mendekat, pergerakan dari seorang Tas terlalu sakit. Skylar sudah bikin Athena shield. One benar-benar respect damage yang diberikan, melakukan satu turret terbottom lane. Ini bitter anti-base bakal coba ditumbangin, tapi satu yang terakhir masih bisa didapatkan. No damage solid harus digunakan mendapatkan satu anti-base, tapi di tengah sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka mencoba untuk mengejar seorang Albert. Immortality telah didapatkan, masih coba untuk bertahan.
blackmail situation. Immortality-nya pecah. Langsung ada Winter Sunshine. Masih coba untuk bertahan, tapi ternyata shutdown. Oh my God. Overshield Survivor top lane. Dikabarkan cukup baik. Payan is coming bersama dengan Soraya. Clover One tertangkap. Tapi kali ini mereka bakal benar-benar fight time. Albert is coming again. Menuju ke arah soul lane. Black Shield telah dikeluarkan. 2 versus 3. Clover bakal menjadi satu buah keuntungan dengan adanya minion. Tapi ternyata tidak ada minion. Tapi sampai terakhir Clover mass down. Clover hilang di tengah jalan. Fight-nya tak ada habisnya. Arrangiasi Evox Legend. El Clasico. Dan bakal lihat tracknya bakal coba dikejar di area mid. Impulsive Connect terkeraskan 2 member Flicker dari seorang RKT. Bakal coba dikejar. Where are you going? RKT masih punya Immortal. Second Hammer Immortalnya pecah. Dan bakal coba ditunggu begitu saja. Furious Dive. Connect dari seorang Elsa menebakkan. RKT mencoba buying time begitu lama. Namun ternyata lihat dari Hoshi. Mereka langsung fokus ke area base-nya. One-nya bakal coba dipaksa mundur. Satu katapult masuk dan bakal RRQ Hoshi mulai berfokus terhadap base-nya. Kali ini RRQ Hoshi 2-0 diamankan tanpa ada balas dari Evox Legend yang hampir aja kita saksikan di game yang kedua. Ini bencana. Langsung memulangkan Evox